Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang penggunaan LMS SmartJa untuk membuat materi atau membuat jadwal pertemuan. Ya. Yang pertama, Bapak Ibu silakan login menggunakan username dan password masing-masing, diketik dan kalau bisa ini dicentang agar nanti tidak usah mengetik ke depannya. Klik masuk. Maka tampilan pertamanya akan seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama harus kita lakukan dalam menggunakan LMS ini adalah membuat jadwal atau memastikan jadwal pelajaran kita sudah ada di aplikasi ini. Kita bisa ngecek di aplikasi, kemudian klik jadwal pelajaran. Nah, di sini yang tertampil baru hari Senin saja. Untuk bisa menampilkan semua hari dalam jadwal pelajaran, Bapak Ibu bisa klik page ya. Klik page, maka akan tertampil semua hari. Nah, Bapak Ibu beberapa ada yang sudah disetting jadwalnya sama saya, beberapa ada yang belum ya. Karena saya coba-coba kemarin. Nah, intinya kita mau belajar sama-sama membuat jadwal. Maka Bapak Ibu untuk buat jadwal bisa klik tombol ini, tombol buat jadwal, kemudian dipilih mapel yang diampu. Sesuai dengan kelasnya ya Pak Bu, karena fisika, maka di pilihan menunya akan ada 3 pelajaran, yaitu X fisika, 11 fisika, sama 12 fisika. Gitu. Misalkan Bapak Ibu mengajar misalkan di 12 IPA prakarya, klik ya. Kemudian kelasnya dipilih Bu, karena jadwal pelajaran pasti kelasnya cuma satu ya, yang belajar 12 PKWU ya 12 IPA 4 di jam itu ya cuma satu gitu. Harinya Bapak Ibu setting, misalkan Selasa, misalkan jam ke-2, mulai jam kedua itu 8.30 ya Bu. Maka 8.30 itu kalian Bapak Ibu pilih 8, terus diketik belakangnya diganti dengan 30. Selesainya juga sama, pilih yang 9, diketik bagian belakangnya 30, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu bisa save dan jadwal sudah berhasil ditambahkan. Ya, kita cek di hari Selasa jam kedua, tadinya kosong, sekarang sudah ada jadwal pelajaran. Seperti itu Bapak Ibu. Semisal Bapak Ibu menemukan setelah di save itu ada kesalahan di jam atau di kata-katanya atau di kelasnya, Bapak Ibu bisa klik edit untuk mengganti kesalahan tersebut dengan yang benar. Kemudian diklik save lagi dan otomatis nanti akan teredit. Begitu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ketika Bapak Ibu bisa membuat apa ya? Bapak Ibu setelah menyeting jadwal, Bapak Ibu sekarang bisa nge-share tugas atau nge-share materi sesuai dengan keperluan. Sekarang saya akan terangkan dulu nge-share materi ya, Pak Bu. Diklik share materi. Caranya di mana? Tadi di sebelah kiri ada tugas dan materi, diklik sampai muncul bagian bawahnya. Diklik yang share materi Bapak Ibu, ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu belum pernah share materi di sini kosong ya, gitu. Bapak Ibu, sebelumnya saya mau terangkan share materi ini bisa dalam rangka memberikan apa ya, bahan, tapi bisa juga dijadikan sebagai gerbang menuju pertemuan dalam jadwal setiap Ibu ngajar. Nah, sekarang saya akan mencoba mengkonsep share materi ini sebagai settingan Bapak Ibu memulai pertemuan yang akan menggunakan Zoom sebagai media melakukan pertemuan tersebut. Caranya Bapak Ibu klik di sini untuk tombol merah buat materi. Bapak Ibu pilih mapelnya yang ingin ngajar di jadwal apa, seperti itu. Judul materinya silakan diketik Bu, misalkan saya Budi Unggas. Status materi pastikan aktif. Tanggal mulainya mangga di setting sesuai Bapak Ibu mau ngajar kapan. Misalkan mau ngajar hari ini. Maaf, mungkin besok. Misalkan besok jamnya 8.30. Maka setting sebelum 8.30 Bapak Ibu. Kalau mau ngajar 8.30, maka di setting jam 8. Selesainya, karena pengen selesai di pertemuan saat itu juga, maka setting di tanggal yang sama dengan tanggal mulai, dan selesai menurut jadwal 9.30. Maka kita klik di sininya jam 10, Bu, selesainya, Pak. Ya. Nah, karena saya akan membuat share materi ini sebagai konsep pembelajaran yang akan saya lakukan di jadwal saya di kelas 12 PKWU, maka saya tidak akan mengisi link-link ini karena ya saya akan video conference gitu Bapak Ibu. Nah, tampil di siswa nanti di sini dipilih yang sesuai waktu yang sudah
atur ya Pak Bu. Oke, sesuai waktu. Nah, pilih kelasnya Bapak Ibu. Pilih kelasnya adalah 12 IPA, misalkan saya ngajar 12 IPA 4 ya. Maka cukup satu saja Bapak Ibu, karena di jadwal tersebut adalah saya ngajar di 12 IPA 4 saja ya. Maka saya klik save. Kemudian muncul Bapak Ibu di sini materi yang akan saya isi di 12 IPA 4 hari Selasa jam 8 sampai jam 10 ya. Walaupun saya ngajarnya 8.30 sampai 9.30. Untuk memulai materi, Bapak Ibu bisa klik bagian aksi yang icon pulpen sama buku dan ada tulisan lihat materi. Maka ketika kita klik, di sini akan tampil tombol video call Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang di bagian ininya tidak muncul tombol video call, itu artinya Bapak Ibu belum menyeting link web conference di edit profil. Nanti ada tutorialnya Bu, Pak. Jadi ceritanya Bapak Ibu nanti setelah mengedit profil dan masukkan link Zoom-nya, maka ketika Bapak Ibu klik video call, maka ini akan langsung terhubung ke Zoom. Ya. Oke. Seperti biasa kalau sudah masuk ke Zoom, pengaturan seperti layaknya Bapak Ibu biasa pakai Zoom. Nah, Bapak Ibu, mengapa kita Zooman itu harus pakai LMS? Agar kita punya jejak dan bisa diverifikasi oleh kepala sekolah bahwasanya di jam tersebut kita ngajar menggunakan metode itu ya. Bapak Ibu juga bisa melihat tanggapan dari siswa ya. Diklik di sebelah sini ya, di jadwal yang Bapak Ibu tadi telah buat, ada siapa yang bertanya, ada siapa yang menjawab pertanyaan gitu. Jadi Bapak Ibu, saya sarankan dalam proses pembelajaran di LMS ini, selama video call-nya, Bapak Ibu membuat pertanyaan singkat yang menyatakan bisa sebagai indikator keaktifan atau bisa indikator keberadaan siswa dalam room Zoom Bapak Ibu. Jadi misalkan saya dalam video unggas di tengah-tengah video akan melontarkan pertanyaan seperti ini. Silakan anak-anak sebutkan obat atau vitamin apa aja yang dipakai unggas dalam masa pembesarannya. Silakan kalian isi di kolom tanggapan di LMS. Nah, fungsinya adalah untuk memverifikasi apakah siswa itu mendengarkan Bapak Ibu dalam sesi Zoom-nya. Dan nanti setelah anak-anak menanggapi pertanyaan Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa klik tombol tanggapan. Maka di sini nanti akan tertera tanggapan-tanggapan dari siswa berdasarkan apa pertanyaan yang tadi Ibu sampaikan di video. Jadi bisa diverifikasi lagi bahwasanya room Zoom itu anak-anak ya mendengarkan dan menyimak. Dan di sini ada jejaknya Bapak Ibu. Ada jejaknya, jadi terlihat siapa yang aktif gitu kan, siapa yang sudah memverifikasi keberadaannya dalam room Zoom. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi demikian pengelolaan kelas, pengelolaan pembelajaran melalui fitur share materi ya. Nah, sekarang yang kedua, Bapak Ibu, saya akan membuat menu share materi ini untuk nge-share materi yang sifatnya bukan untuk pertemuan ya. Jadi bedanya adalah materi ini sifatnya untuk dikonsumsi selama jangka waktu tertentu, bisa berupa materi dalam PDF, bisa berupa materi dalam link YouTube seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu sama bisa klik buat materi, kemudian membuat pilihan mapel dan judul ya. Terus tanggal mulainya misalkan mau 2 minggu Bapak Ibu setting 15 sampai misalkan 28, 2 pekan ya Bapak Ibu gitu. Nah, misalkan mau menyertakan link YouTube maka dikopas di sini. Kemudian link drive di sini Google Drive ya. Misalkan Bapak Ibu mau memberikan file PDF, maka file PDF-nya mohon di-upload terlebih dahulu di Google Drive, kemudian nanti linknya dikopas ke sini Bapak Ibu. Ya. Sambil di siswanya, saya sarankan sesuai jadwal ya Pak Bu. Sesuai jadwal atau bisa juga sesuai waktu yang tertera di sini. Ya. Pilihan kelasnya. Nah, berhubung ini materi yang akan diberikan sifatnya tidak langsung ketemu sama Bapak Ibu di web conference atau di Zoom, maka Bapak Ibu bisa setting ini lebih dari 1 kelas. Misalkan saya pengen untuk 4 kelas, maka 12 IPA 1, 12 IPA 2, dan 12 IPA 3, serta 12 IPA 4. Maka diklik save, ya. Atau di sini sebelum di save, Bapak Ibu berikan tugasnya ya, untuk memverifikasi bahwasanya materi ini udah dibaca oleh siswa. Bapak Ibu bisa bikin pertanyaan untuk menstimulus anak-anak membaca atau menyimak video YouTube-nya.
Misalkan apa yang harus dilakukan selama masa pembesaran. Jadi dengan pertanyaan seperti ini otomatis anak-anak akan menjawab di tugas ini gitu ya. Nah, jawaban anak pada tugas itu menjadi indikator anak tersebut sudah cukup kita anggap sebagai telah membaca materi yang atau telah mengkonsumsi materi yang kita telah setting di sini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan untuk melihat tanggapan siswa sudah menjawab atau belum, Bapak Ibu bisa klik bagian tanggapan ya. Ini tanggapan secara keseluruhan yang biru, kalau merah tanggapan yang sifatnya per kelas. Karena tadi kita setting 4 kelas, jadi kalau kita klik yang biru, tanggapan 4 kelas itu campur aduk. Tapi kalau kita klik yang merah, maka tanggapan akan tersortir per kelas, Bapak Ibu. Seperti itu, ya. Nanti di sini kita punya ya kelas berapa gitu, ya. Oke, Bapak Ibu, demikian share materi. Bapak Ibu, sekarang kita mau ke bagian share tugas ya. Seperti biasa, kita di halaman pertama akan mengklik tugas dan materi. Kemudian kita akan klik share tugas ya. Nah, sama Bapak Ibu, silakan klik tombol merah di sini ya. Kemudian pilih mapel, misalkan fisika, judul tugasnya misalkan gravitasi ya. Status tugasnya aktif, tanggal mulainya misalkan hari ini Bapak Ibu ya. Seperti biasa, kalau bisa sebelum jadwalnya ya Pak Bu, misalkan ini tugas untuk dikonsumsi anak selama 2 hari ya, 2 hari, maka kita setting jamnya mulai dari jam 8 misalkan, dan selesai besok sampai jam 8 juga misalkan ya. Pokoknya masalah waktu itu terserah Bapak Ibu banget ya. Nah, tugasnya apa Bu Pak? Misalkan tugasnya itu suruh membuat rangkuman dari video YouTube, maka Bapak Ibu silakan klik link video YouTube-nya di YouTube, kemudian dikopas di sini. Kalau tugasnya soal, silakan bisa diketik ya gitu. Cuma saya sarankan untuk tugas soal PG itu buat tugasnya jangan di sini, tapi buatnya di ujian Bapak Ibu ya. Jadi di bagian buat tugas ini sebenarnya lebih prefer tugas-tugas yang sifatnya seperti jawab soal esai atau menyimak video gitu ya. Oke, Bapak Ibu seperti itu. Nanti tinggal dipilih di sini tampil sesuai waktu, kemudian pilih kelasnya sesuai dengan yang ingin diberi tugasnya. Begitu Bapak Ibu. Ya, tinggal nanti di save. Oke, ini belum dipilih 10:1 misalkan waktunya sesuai waktu. Oke, save. Maka tugas sudah ada. Seperti itu. Bapak Ibu, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menggunakan ujian ya, ujian CBT di LMS ini. Yang pertama, kita tentunya harus membuat bank soal, Bapak Ibu. Bisa diklik di sini di bagian bank soal, ya. Di sini Bapak Ibu akan menambahkan soal ya. Ini soal-soal yang sudah saya buat. Bapak Ibu tambah bank soal di bagian pojok kanan, bagian hijau, yang nanti akan biru kalau diklik. Setting Bapak Ibu mata pelajarannya apa? Misalkan mata pelajarannya fisika kelas 12, ya. Oh, saya tidak ngajar fisika, maaf. Jadi saya ambil PKWU saja ya. 12 PKWU. Program kaliannya kalau semua IPS, MIPA. Level soalnya silakan sesuai dengan tingkatan kelasnya. Pilih kelasnya bisa lebih dari 1, karena mungkin pengen ulangannya langsung untuk 4 kelas, Bapak Ibu bisa pilih ya 4 kelas seperti itu. Jumlah PG, Bapak Ibu misalkan mau setting 10, ketik 10. Saya sarankan jangan kurang dari 10 ya Pak Bu, suka ada trouble. Bobot PG-nya, kalau memang soalnya secara ulangan keseluruhan ini nggak ada esai, maka bobot PG Bapak Ibu setting 100%. Misalkan Bapak Ibu pengen ada esainya 5. Nah, makanya nanti settingannya esainya 10 juga nih misalkan. Mau 50-50 ya, bobot PG-nya 50%, bobot atau 60%, bobot esainya 40%. Atau dibalik, PG-nya 40%, esainya 60%. Pokoknya jumlahnya harus 100 Bu ya. Cuma lumrahnya sih PG semua, maka di setting ini 100. Soal tampilnya otomatis akan sama dengan jumlah PG ya. Nah, ini maksudnya biar kalau misalkan Bapak Ibu pengen soalnya tuh variatif ya.
Jadi misalkan soalnya Bapak Ibu sediakan 50 ya, atau 40 deh ya, 40. Yang tampilnya 10 aja di siswanya dan ngacak nanti. Itu boleh banget ya. Cuma biasanya kita sesuaikan saja soal tampil itu dengan jumlah PG yang sudah kita siapkan. Opsinya nanti pilih 4 atau 5 atau bisa juga 2. Kita biasanya 5 ya SMA. Jumlah esai maka isi 0 kalau memang tidak ada esai. Ya. KKM silakan diisi Bapak Ibu 79 misalkan ya. 79. Ini bukan soal agama, kalau soal agama silakan diklik soal agama. Ya, agama apa? Kalau mata pelajaran umum, klik bukan soal agama dan satu soal aktif. Oke, yang ini kita hilangkan saja karena ulangannya relatif bukan hafalan ya Pak Bu, umumnya. Klik simpan, maka Bapak Ibu sudah membuat cop atau cover dari soal yang akan dibuat, bank soal yang akan dibuat ya. Nah, Bapak Ibu ya, kita belum memasukkan soal. Cara memasukkan soalnya adalah ini status masih kosong ya, karena belum ada soal yang dimasukkan. Caranya bisa dua tipe Bu. Yang pertama diupload sekalian pakai Excel, yang kedua satu-satu. Saya sarankan satu-satu saja dulu Bu, ya, karena tutorialnya akan panjang kalau yang pakai Excel. Nanti di kesempatan lain. Sekarang saya ajarkan untuk yang upload satu-satu. Maka Bapak Ibu akan memilih bagian mana, ya, yang akan diedit bank soalnya, dipilih, kemudian bagian tombol kaca pembesar ini diklik, ya. Nah, di sini Bapak Ibu ada tombol tambah PG, ya. Maka Bapak Ibu tinggal klik, ya. Kemudian Bapak Ibu bisa ketik di sini soalnya dan masukkan kunci jawabannya sesuai dengan kunci. Misalkan kunci jawabannya A, maka diklik yang pilihan A. Bapak Ibu misalkan mau memasukkan gambar atau soalnya itu dalam bentuk snippingan, file JPEG hasil snippingan, maka Bapak Ibu bisa klik di sini gambar atau audio, ya. Kemudian pilih soal yang tadi sudah di snipping, ya. Misalkan sebentar, TO. Bentar. Misalkan seperti ini Bu bentuknya, snippingan. Nah, maka diklik nanti ini kalau sukses ada tulisan satu side tag. Ini menandakan sudah berhasil terupload. Kemudian jangan lupa disimpan, ya. Oke, lanjut ke soal nomor 2, diklik Bu, nomor 2 ini klik, maka lakukan langkah tadi. Kalau memang soalnya mau diupload dari hasil snippingan, diklik bagian gambar atau soal, gambar atau audio, dipilih filenya, ya, open, kemudian disimpan. Maka maaf, kunci jawabannya harus dipilih dulu ya Pak Bu. Misalkan kunci jawabannya D, baru bisa disimpan seperti itu. Kita coba kembali untuk menyaksikan apakah soalnya sudah sukses terupload. Nah ini Bu, Pak, soalnya sudah ada, berarti sudah sukses diupload. Lakukan sampai 10 karena memang tadi settingnya adalah 10 soal, ya. Nah sekarang bank soal sudah tidak kosong. Di sini statusnya bukan kosong tapi aktif dan bisa digunakan dengan cara Bapak Ibu klik jadwal ujian. Klik jadwal ujian, ya. Lalu Bapak Ibu pilih, bukan pilih, maaf. Harusnya nanti di Bapak Ibu kosong ya, kalau belum pernah membuat jadwal ujian, kosong. Nah, makanya di sini klik yang tambah jadwal kalau ingin membuat jadwal ujian. Klik tambah jadwal, maka Bapak Ibu semua di sini klik ya, yang bagian paling atas. Yang bank soalnya baru aja dibuat. Atau mau pakai bank soal yang lalu tinggal dipilih ke bawah Bapak Ibu, ya. Berhubung tadi saya bikin soal untuk kelas 12 KWU 4 kelas, maka pilihnya yang di bawah ya Bapak Ibu. Saya nama jenis ujiannya tinggal dipilih apakah PH, tugas aja atau UUB. Ya, misalkan tadi saya bilang ingin memberikan tugas tapi soalnya PG, maka bisa lewat ujian dan option di sini pakai tugas latihan, ya. Kemudian misalkan kita sudah pilih, misalkan penilaian harian, kita setting tanggal mulainya hari ini. Karena kita ngajarnya 4 kelas, ulangannya untuk 4 kelas, maka saya setting dari hari ini sampai hari Jumat. Ya, terserah Bapak Ibu. Untuk sesi satu saja, lama ujiannya silakan diisi misalkan 60 menit. Nah, acak soal, kalau soal yang ingin diacak. Acak opsi PG kalau ingin diacak PG-nya. Tapi Bu, Pak, kalau menggunakan soal dari snippingan atau file JPEG snippingan, maka saya sarankan jangan mengacak opsi PG. Nanti anak-anak akan nggak benar jawabnya. Bahasanya dirugikan.
Pokoknya opsi PG nggak usah diacak kalau soalnya bukan ketikan. Token soal juga kalau saya rasa nggak usah diklik karena nanti akan merepotkan Bapak Ibu selaku administrator ujian. Jadi acak soal saja. Dan untuk hasil silakan mau ditampilkan atau enggak, ulang KKM pun mau disertakan atau tidak. Kalau ulang KKM disertakan, maka anak bisa mencoba terus-menerus sampai KKM-nya terlampaui. Kemudian setelah beres kita setting ini, kita simpan semua, dan otomatis di 12 PKWU sedang aktif ya Bapak Ibu. Sedang aktif dari tanggal 15 sampai tanggal 19, seperti itu. Jadi intinya untuk menggunakan ujian CBT, Bapak Ibu bikin dulu bank soalnya, ya. Kemudian setelah bank soal diisi, maka Bapak Ibu silakan tinggal setting jadwal ujian di sini. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.